saya Dani Cahyaningrum, kelompok 3 Angkatan 6, Latsar CPNS 2021 dari Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan memaparkan atau berbagi mengenai hasil benchmarking kami. Pada kesempatan ini, fokus benchmarking saya adalah Bu Tri Risma Harini. Mari kita simak ulasannya. Beliau adalah Tri Risma Harini, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Bu Risma. Beliau adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, yang sebelumnya beliau adalah sebagai Wali Kota Surabaya. Beliau adalah sosok yang memiliki nilai aneka. Pada saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Bu Risma merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang telah diukir oleh Bu Risma pribadi maupun Kota Surabaya dengan berbagai macam penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Beliau juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Pada saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya berhasil meraih 7 kali Piala Adipura secara berturut-turut, yaitu semenjak tahun 2011 hingga 2017 dalam kategori kota metropolitan. Selain itu, pada tahun 2018, untuk menyambut Hari Pahlawan, beliau mengadakan kegiatan sekolah kebangsaan, yaitu kegiatan belajar mengajar yang digelar di Museum Tugu Pahlawan dan diikuti oleh pelajar tingkat sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Sebagai seorang pelayan publik, Risma merupakan salah satu yang dapat menjadi teladan. Risma mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi dan memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk berbenah menjadi lebih baik ketika menjabat sebagai seorang wali kota. Salah satu inovasi Bu Risma ketika menjabat sebagai Wali Kota Surabaya adalah dengan adanya Common Center 112 Surabaya. Layanan pengaduan ini adalah 24 jam dan bebas pulsa bagi masyarakat Surabaya. Layanan ini merupakan wadah untuk menerima seluruh laporan darurat untuk mempermudah penanganan maupun pengolahan data. Selain itu, Risma pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award pada bulan November tahun 2015. Penghargaan ini didapatkan karena beliau mengembangkan sistem e-procurement atau lelang pengadaan barang secara elektronik. Pelelangan ini dapat mencegah praktik korupsi dan menghemat anggaran sebesar 600 hingga 800 miliar rupiah. Demikian ulasan dari benchmarking saya. Dan mari kita lanjutkan ke teman saya, Saudara Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajar Waluwijadi dari kelompok 3 Angkatan 6 Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan menjelaskan hasil benchmarking saya tentang sosok Ignatius Jonan, Dirut PT KAI yang mereformasi atau merubah wajah perkeretaapian Indonesia. Berikut ulasannya. Berikut adalah profil Bapak Ignatius Jonan. Bapak Ignatius Jonan lahir di Singapura 21 Juni 1963. Dengan latar belakang pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1986, International Relations and Affairs, Fletcher Schools of Law and Diplomacy, Amerika Serikat 2005, Harvard School, Amerika Serikat, and Columbia University. Menjabat Dirut KAI sejak Februari 2009, Jonan melakukan gebrakan untuk mengubah wajah kereta api di Indonesia. Semua pengelolaan kereta api yang semula semrawut, tidak ada pendingin udara atau AC,
penumpang yang berjubel, bahkan ada yang sampai naik ke atas kereta. Meski demikian, tak jelas siapa yang membayar ongkos dan siapa yang tidak, dan stasiun bisa dimasuki oleh siapa saja. Tidak hanya itu, pedagang asongan juga menambah semrawutnya stasiun dan kereta, sehingga kereta menjadi sangat rawan akan tindakan kriminal. Nilai-nilai dasar aneka yang ada pada sosok Ignatius Jonan. Yang pertama, di bidang akuntabilitas, Jonan memiliki sikap kepemimpinan yang tegas dan berkomitmen tinggi dalam menerapkan kebijakan yang ditetapkan. Memperbaiki internal KAI, Jonan memperkenalkan sistem meritokrasi. Dengan sistem ini tidak ada lagi antar kelompok untuk meraih posisi, karena semua dinilai berdasarkan kinerja. Kemudian di bidang nasionalisme, dalam kaitannya dengan pengamalan Pancasila, Jonan mampu merubah mindset dan cara kerja PT KAI sehingga dapat bekerja secara maksimal. Kemudian 3, etika publik. Dalam diri Jonan yang tumbuh dan lama berkecimpung di sektor privat, pastilah tertempel DNA sebagai kaum profesional yang terbiasa bergerak dengan cepat dan adaptif terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi. Kemudian di bidang komitmen mutu, melakukan revolusi layanan kereta api. Komitmen mutu diwujudkan dengan memperbaiki kereta dan membuat kereta menjadi moda transportasi yang nyaman. Kereta ekonomi kini dilengkapi dengan AC dan setiap kereta memiliki toilet. Kemudian di bidang anti korupsi, rekam jejak Jonan menunjukkan beliau sebagai pejabat yang bersih dari KKN. Jonan pernah melaporkan gratifikasi senilai 250 juta sampai 1 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kini kereta api sudah berubah menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, bersih dan memberikan pelayanan yang baik kepada penumpangnya. Tidak hanya kereta, stasiun yang dulu berjubel, sumpek, kini menjadi tertata dan rapi. Jadwal keberangkatan dan kedatangannya juga semakin sesuai dengan yang dijanjikan. Jutaan penumpang kereta menjadi saksi perubahan yang terjadi di kereta api saat ini. Hal ini membuat semakin banyak orang memilih kereta api sebagai moda transportasi dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan dalam angkutan mudik dan balik, kereta api menjadi primadona. Demikian hasil benchmarking dari saya. Selanjutnya Saudara Wahyudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, kelompok 3, angkatan 6, Latsar CPNS 2021. Kali ini saya akan memaparkan benchmarking saya dengan tokoh jurnalis Indonesia, yaitu Mbak Najwa Shihab Quraisy. Berikut penjelasan dari saya. Najwa Shihab, yang akrab dipanggil Nana, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 16 September 1977. Adalah mantan pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV. Ia pernah menjadi ancor dalam program berita Prime Time Metro Hari Ini, Suara Anda, dan program Bincang-Bincang Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraisy Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan 7. Najwa adalah alumni Fakultas Hukum UI angkatan 1996. Semasa SMA, ia terpilih mengikuti program American Field Service yang nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh seorang Najwa Shihab. Kita sering melihat Najwa Shihab dalam membawakan sebuah berita dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, walaupun dia seorang wanita. Tak gentar walau harus mengungkap sebuah kebenaran yang beresiko baginya, dan selalu transparan dalam menyajikan sebuah informasi agar masyarakat lebih tahu akan sebuah kebenaran. Menitik beratkan keadilan dalam porsi bicara setiap narasumbernya, dan adil dalam memberikan hak bicaranya tanpa menyudutkan salah satu pihak dalam menyampaikan sebuah informasi, sehingga
kepercayaan masyarakat akan sebuah informasi yang diberikan menjadi terbangun dan tergiring ke arah opini yang benar. Konsisten yang ada pada diri Najwa Shihab dalam melakukan wawancara dengan tegas dan lugas juga terus dilakukan, walau yang dihadapi adalah pejabat pemerintahan. Nilai akuntabilitas. Kita sering melihat Najwa Shihab dalam membawakan sebuah berita dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, walaupun dia seorang wanita. Tak gentar walau harus mengungkap sebuah kebenaran yang beresiko baginya, dan selalu transparan dalam menyajikan sebuah informasi agar masyarakat lebih tahu akan sebuah kebenaran. Menitik beratkan keadilan dalam porsi bicara setiap narasumbernya dan adil dalam memberikan hak bicaranya. Nilai nasionalisme. Buku catatan Najwa merupakan buku pertama jurnalis senior wanita Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Tema yang diambil dalam buku tersebut kebanyakan tentang sosial dan politik. Tentu banyak pesan positif yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah nasionalisme. Najwa Shihab menyelipkan ajaran nasionalisme di beberapa narasi-narasinya. Melalui bukunya, masyarakat Indonesia dapat belajar tentang nasionalisme yang relevan dengan zaman sekarang. Selain tulisannya menarik, juga dapat menghibur dan dapat dinikmati di mana saja. Mbak Nana selalu mengajak kaum muda-mudi secara langsung maupun lewat ajakan melalui karyanya untuk senantiasa membangun negeri ini dengan baik, mencintai negeri ini dengan berbuat baik, walaupun itu dilakukan secara sederhana. Nilai nasionalisme. Buku catatan Najwa merupakan buku pertama jurnalis senior wanita Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Tema yang diambil dalam buku tersebut kebanyakan tentang sosial dan politik. Tentu banyak pesan positif yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah nasionalisme. Najwa Shihab menyelipkan ajaran nasionalisme di beberapa narasi-narasinya. Melalui bukunya, masyarakat Indonesia dapat belajar tentang nasionalisme yang relevan dengan zaman sekarang. Selain tulisannya yang menarik, nilai etika publik. Selain cerdas dan berwawasan luas, Najwa Shihab adalah seorang pendengar yang baik. Peran Najwa Shihab sangat memukau para pendengarnya dengan narasi-narasinya yang indah didengar. Dalam menjalankan tugas sebagai pembawa acara, beliau tidak berpihak kepada salah satu kubu, selalu menjadi penengah yang netral demi mengungkap sebuah fakta kebenaran. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik juga merupakan sikap yang ada pada Najwa Shihab. Setiap memaparkan sebuah kejadian, nilai komitmen mutu. Beberapa penghargaan dan prestasi telah diraih oleh Najwa Shihab, namun tidak serta-merta membuat itu merasa puas. Najwa Shihab selalu melakukan inovasi dalam setiap karya-karyanya, menanamkan sikap loyal dan dedikasi tinggi terhadap setiap hal yang dikerjakan oleh Najwa Shihab adalah hal yang patut kita tiru. Fokus bahwa hal yang dipelajari harus sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Seperti Mbak Nana yang sudah 17 tahun menjalani pekerjaannya. Dia nilai anti korupsi. Majalah CSR aktif menyuarakan persoalan pemberantasan korupsi dan kampanye anti korupsi dalam program acara Mata Najwa. Najwa Shihab dinobatkan sebagai tokoh publik anti korupsi 2017. Najwa selama ini juga dikenal memiliki jiwa sosial tinggi, paham dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya persoalan korupsi, serta merupakan representasi generasi muda. Dalam tayangan program Mata Najwa yang selama ini dibawakan oleh Najwa Shihab, tak jarang berisikan isu-isu mengenai korupsi yang dibahas dengan kritis. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, Saudara Dian, saya persilahkan. Halo, perkenalkan saya Dian Apriliani Tias, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tegal tahun 2021 angkatan 6 kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan benchmarking saya, yaitu Ibu Nur Atika. Beliau adalah seorang kepala sekolah, kepala UPDD SPM SNDD Tegasari 8. Check this out.
Nur Atika SPD MSI atau yang akrab disapa Ibu Atika adalah Kepala UPTD SPF SDN Tegal Sari 8. Beliau adalah pimpinan dari tempat saya mengabdi sebagai ASN. Ibu Atika adalah sosok kepala sekolah yang selalu menerapkan nilai-nilai aneka dalam kehidupannya sehari-hari. Penerapan nilai akuntabilitas yang paling menonjol dari Ibu Nur Atika adalah gaya kepemimpinannya yang menggunakan gaya lead by example. Ibu Atika lebih sering memberikan contoh konkret kepada bawahannya daripada hanya memberikan perintah. Beliau juga merupakan sosok yang selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Beliau juga secara adil memberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Ibu Nur Atika juga menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di lingkungan kerjanya. Beliau juga mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SDN Tegal Sari 8 untuk selalu memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Ibu Nur Atika merupakan kepala sekolah yang selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan baik dalam hal pembelajaran maupun dalam iklim kerja di SDN Tegal Sari 8. Salah satu cara yang beliau lakukan adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Selain itu, Bu Atika bersama guru-guru dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk menerapkan program sekolah adiwiyata dengan maksimal. Bukan hanya dengan cara mengubah fisik sekolah agar terlihat lebih asri, namun juga menerapkannya pada proses pembelajaran. Walaupun telah berusia 55 tahun, tak menyurutkan semangat beliau untuk aktif berorganisasi. Bu Atika diberi amanat sebagai bendahara PGRI cabang Kecamatan Tegal Barat. Nilai anti korupsi yang dapat kita tiru adalah sikap jujur dan tanggung jawab beliau sebagai seorang bendahara. Beliau selalu jujur, tidak pernah menggunakan dana PGRI yang beliau pegang untuk kebutuhan pribadi. Beliau juga rutin membuat laporan penggunaan dana PGRI kepada Forum Tegal Barat. Demikian pemaparan benchmarking kelompok kami, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih.